Ada cita-cita yang semua kaum muslimin harus memiliki dan harus menuju ke sana, yaitu menuju akhirat. Tapi ternyata ada cita-cita di dunia ini ya, yang ternyata masing-masing manusia bisa berbeda-beda. Ini masing-masing manusia bisa berbeda-beda. Ibnul Qayyim menjelaskan di dalam kitab Tuhfatul Maudud, apabila seorang anak dia memiliki potensi kecerdasan yang tinggi, mudah menghafal, pemahamannya bagus, maka itu adalah kesempatan anak tersebut untuk menuntut ilmu. Dia menjadi seorang ahli di bidang agama. Kemudian lanjut beliau Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila anak itu ternyata tidak berpotensi di bidang tadi ya, dia ternyata cenderung di bidang yang lain seperti pertanian, bidang perdagangan, kesehatan, teknik dan sebagainya, maka selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka hendaklah anak itu diarahkan untuk menuju kepada potensinya tersebut. Jangan dipaksakan kepada yang bukan potensinya, sebagaimana anak-anak yang ternyata cenderung di bidang diniyah itu. Jadi ini masalah cita-cita, sehingga bisa kita katakan bahwa apabila seorang anak mengatakan bahwa aku ingin jadi seorang dokter, maka jangan kita katakan kepada anak tersebut, nah jangan jadi dokter, cita-citamu harus menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan katakan seperti itu. Memang benar bahwa semua kaum muslimin itu adalah ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu cita-cita. Namun kita katakan bahwa kalau engkau jadi dokter, maka jadilah dokter yang soleh atau solehah ya, yaitu dokter yang mana digunakan profesi tersebut untuk memberikan manfaat kepada manusia sebesar-besarnya. Kemudian diniati ikhlas, maka yang dia lakukan sebagai profesi sebagai dokter tersebut, maka itu adalah bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mengarah kepada cita-cita yang lebih tinggi, yaitu menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada seorang menjadi terjun di bidang teknik, maka kita katakan kepada anak tersebut, bagus sekali ya Ananda, bagus sekali nak, kamu itu ingin menjadi ahli teknik karena kamu memang potensinya di bidang itu. Kemudian kita katakan, tapi jadilah ahli teknik ya, jadilah ahli teknik yang soleh, ahli teknik yang bermanfaat bagi orang lain, sehingga apabila diikuti dengan niat yang ikhlas, maka kinerja yang dilakukan oleh anak kita kelak itu akan bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu merupakan bekal menuju cita-cita yang lebih tinggi, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun profesinya yang dicita-citakan oleh anak kita di dunia ini, maka tidak mengapa selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya. Jadi bisa kita katakan bahwa tidak semua anak-anak kita itu seperti sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu sahabat yang ahli di bidang diniyah, sehingga disebut ulamanya para sahabat. Tidak mengapa anak kita bercita-cita ingin seperti sahabat yang lain, seperti Salman Al-Farisi ahli strategi, seperti sahabat Urwah Al-Bariki yang pandai di dalam hal negosiasi, ingin seperti Abdurrahman bin Auf yang dia ahli dalam bidang berdagang. Tidak mengapa selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Yang terpenting adalah apapun profesi anak-anak kita kelak yang dicita-citakan adalah profesi yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peradaban ini, bagi umat ini. Itulah yang terpenting apapun profesinya.